Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wirna dari mahasiswa Unimed akan melaksanakan praktek uji kinerja di SDN 32 Pasaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Siapa ketua kelasnya? Siapkan dulu, kita berdoa. Semuanya hari ini hadir semuanya? Hadir semuanya, alhamdulillah semuanya hadir. Sebelum kita mulai melakukan proses pembelajaran, kita bernyanyi bersama dulu lagu 17 Agustus. Semuanya berdiri. 1, 2, 3. Itulah hari kita tetap sedia membela negara kita. Kita tetap sedia membela negara kita. Nah, semuanya silakan duduk kembali. Kenapa kita bernyanyi lagu wajib ini? Untuk mengenang pahlawan kita yang gugur memperjuangkan negara kita ini menjadi merdeka. Mereka bersusah payah untuk memperjuangkan negara kita ini supaya merdeka. Mereka rela berkorban nyawa dan hartanya. Sebagai pelajar, kita melanjutkan perjuangan mereka dengan belajar sungguh-sungguh. Kemudian sebelum kita belajar lagi, apakah anak ibu masih ingat pelajaran kita yang lalu? Ada yang ingat? Masih. Coba sebutkan dulu apa pelajaran kita yang berlalu. Materi yang lalu tentang mata uang dan kosakata buku. Iya, bagus. Jadi pelajaran kita yang berlalu yaitu tentang mata uang dan menemukan kosakata. Dan untuk hari ini, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu kamu nanti bisa menganalisis letak suatu tempat berkaitan dengan lingkungan geografis sekolah dengan benar. Yang kedua, tujuannya kamu nanti mampu menggambar denah dari rumah ke sekolah dan juga bisa menghitung sekelompok mata uang dengan tepat dan bisa menukar sekelompok mata uang yang setara. Itulah pelajaran kita, tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita akan belajar dengan tema 3, subtema 2, tugasku sehari-hari di sekolah. Pembelajaran ke-1, muatan terpadunya bahasa Indonesia dan matematika. Sebelum kita belajar, kamu lihat dulu yang ibu tampilkan ke depan, kemudian anak ibu coba membaca dulu. Coba baca dulu Regina ya. Regina. Baca dulu sih. Nah, lihat denahnya. Lihat poin-poin yang ibu tampilkan. Coba baca dulu Regina. Regina.
Nusantara 1. SD Nusantara 01 terletak di Jalan Nusantara nomor 10. Sebelah kanan dari kiri sekolah terdapat sawah. Di depan sekolah terdapat rumah warga, toko, dan tempat fotokopi. Jarak tempuh dari kota ke sekolah sekitar 5 kilometer. Seberapa siswa berangkat ke sekolah diantar orang tuanya. Beberapa siswa berjalan kaki. Ada juga siswa yang berangkat naik angkutan umum. Jalan Nusantara dilalui angkutan umum. Ya, terima kasih untuk Zahati Regina. Coba dulu baca Lydia. Coba dulu ke depan tentang gambar itu. Sekolah Dasar Negeri Nusantara 01. SD Nusantara 01 terletak di Jalan Nusantara nomor 10. Sebelah kanan dan kiri sekolah terdapat sawah. Di depan sekolah terdapat rumah warga, toko, dan tempat fotokopi. Jarak tempuh dari kota ke sekolah sekitar 5 km. Berapa siswa berangkat ke sekolah diantar orang tuanya. Berapa siswa berjalan kaki. Ada juga siswa yang berangkat naik angkutan umum. Jalan Nusantara dilalui angkutan umum. Nah, jadi kita belajar hari ini yaitu yang pertama mengenai denah. Ada kelihatan anak-anak? Ada. Tanya dulu, siapa yang tahu apa itu denah? Apa itu denah? Nah, coba Zahra. Adalah memudahkan kita memahami lokasi yang ada sehingga bisa sampai tujuan dengan aman dan benar. Iya, bagus. Siapa lagi yang mau? Siapa lagi yang bisa? Apa itu denah? Denah secara umum dalam sebuah peta dalam ukuran kecil yang menggambarkan suatu lokasi, tempat, atau bangunan secara spesifik. Iya, jadi denah itu adalah gambaran umum sebuah peta agar kita mengetahui letak suatu tempat. Nah, apa fungsinya atau kegunaan peta? Siapa tahu apa guna peta itu? Coba Zahra baca. Manfaat peta, coba dulu Zahra. Nah, ibu tanya, anak-anak ibu semuanya, siapa yang tahu apa itu denah? Saya Bu. Coba Bunda. Denah secara umum adalah sebuah peta adalah ukuran kecil yang menggambarkan suatu lokasi, tempat, atau bangunan secara spesifik. Nah, tuh peta. Manfaat peta apa? Siapa yang tahu manfaat peta? Nah, memudahkan kita memahami lokasi yang ada sehingga bisa sampai tujuan dengan aman dan benar. Jadi denah itu adalah peta kecil. Ya, peta kecil agar kita mengetahui letak suatu tempat dan mudah kita mencarinya tempat tersebut. Paham Ibu? Sekarang coba lihat dulu ke depan, kita coba petanya. Lihat peta. Nah, coba kita baca sama-sama peta yang ini ya. Lihat, di sini ada SD 01 Nusantara. Nampak? Nampak. Nah, di depannya ada
dulu kamu bagi 2 kelompok. Bagi 2 kelompok. Ini 5 orang, ini 4 orangnya. Gabungkan mejanya. Silakan kedua denah dari Nah, ini kelompok 1. Mana kelompok 1? Kelompok 1 mana? Ini kelompok 1 ya. Wah, kamu buat gambar denah dari rumah ke sekolah. Ada pola gunting? Ada nak? Nah, ini nanti kamu gunting kemudian tempelkan. Dibuat seperti ini guntingnya. Ada gunting tadi? Gunting, kamu buat dulu, jangan deh. Buat jalan di tengah. Ya. Buat dulu di tengah. Anak pensil. Kita buat dulu denahnya rumah siapa? Ini dari rumah si Angel ya, dari rumah Angel sekolah. Nah, buat dulu garisnya. Tuh kamu buat gambar denahnya seperti yang ada di sini. Buat dari rumah ke sekolah, dari rumah si Salsa, dari rumah Salsa. Di rumah Salsa sekolah. Buat seperti itu. Buat dulu jalannya. Nah, roll. Pakai roll. Bahasa Inggris, Bu. Ibu, bapak itu
Siap, Bu. Siap, Bu. Siap, Is. Anak Ibu, sudah siap? Sudah. Coba dulu kelompok media maju ke depan. Semuanya berdiri. Coba perlihatkan hasil kelompoknya. Coba presentasikan Lydia. Baca hasil kelompoknya. Coba Lydia. Dari rumah Angel ke sekolah. Dari rumah Angel ke rumah Nenek Berben. Ke rumah Windy. Kita sampai ke sekolah SDN 32 Pasaman. Di samping SDN 32 Pasaman rumah Dikal. Di depan rumah SDN 32 Pasaman warung. Di samping kiri warung sawah, samping kanan warung bengkel. Nah, bagaimana kelompok si Lydia? Nah, kelompok Zahra, bagus hasil pembuatan denah dari kelompok Lydia. Bagus. Ya, kasih tepuk tangan dulu. Nah, sekarang kelompok, silakan duduk kelompoknya. Sekarang kelompok Zahra maju ke depan. Nah, mempresentasikan hasil kelompoknya. Coba melihat nih kelompok Lydia, perhatikan hasil diskusi mereka membuat denah dari rumah Salsa ke sekolah. Coba bacakan Regina. Regina, Dari rumah lihat denahnya, Nah. rumah Salsa sampai ke rumah Angel, sampai ke rumah Nenek Berben, ke rumah Windy, sampai ke SDN 32 Pasaman. Di samping SDN 32 Pasaman terdapat rumah Dikal. Di depannya nak, di depan SD 32 Pasaman apa? Terdapat warung. Di depan Di samping warung, terdapat bengkel. Di rumah Windy terdapat di depan rumah Windy terdapat sawah. ya. Di rumah Nenek Berben terdapat sawah. Rumah Angel terdapat toko. Ya, bagaimana kelompok satu? Bagus hasil buatan denahnya? Bagus. Iya, tepuk tangan dulu untuk kelompok Zahra, kanan. Nah, silakan duduk. Jadi anak ibu sudah bisa semuanya membuat denah dari rumah ke sekolah. Bagus semuanya ya. Sekarang lihat kembali. Perhatikan kembali. Sekarang ibu akan memberikan LKPD-nya setiap kelompok. LKPD.
PD-nya ya. Berkelompok. Coba jawab pertanyaannya. Dah. Sebelum kita menjawab soalnya, perhatikan dulu ke depan. Nih lihat, jawab bersama-sama ini dulu. Jawab bersama-sama. Nah, lihat sama-sama kita jawab. Lihat anak ibu, di SD Nusantara 01 terletak di jalan. Jalan Nusantara. Iya, bagus, Jalan Nusantara. Kemudian di samping kanan dan kirinya apa? Sawah. Kemudian di seberang SD itu terdapat apa? Rumah warga. Apa tempat yang terletak di antara rumah warga dan puskesmas? Toko. Iya, toko. Jadi anak ibu sudah paham semuanya mengenai denah ya? Sudah paham ibu? Sudah. Sekarang lihat kembali ke depan. Kita akan lanjutkan dengan uang saku. Apa ibu? Uang saku. Pernah kamu ke sekolah diberi orang tuamu uang saku? Pernah? Nah, berapa uang sakunya? 5.000. Tuh kita belajar tentang uang saku. Coba baca dulu. Lydia, baca Lydia uang saku. Uang saku. Setiap hari Siti mendapat uang saku. Uang saku dapat digunakan untuk membeli makanan atau minuman di sekolah. Jika membawa bekal, uang saku Siti ditabung. Setelah kegiatan upacara, Siti merasa kehausan. Siti dan teman-teman membeli minuman di kantin sekolah. Uang saku setiap siswa berbeda. Siti, Dayu, dan Deni memperoleh uang logam dengan pecahan berbeda. Jadi Siti berapa uang sakunya itu? 2.000. Nah, 2.000. Berapa uang pecahannya? Angka berapa yang empat itu? 500. Jadi uang PP-nya 500. 42 menjadi 2.000. Kemudian uang saku Dayu berapa? 2.000. Nah, juga 2.000. Berapa uang 500-nya? 2. Uang 200-nya berapa nak? 5. Jadi jumlahnya tetap 2.000. Kemudian Beni berapa uang sakunya? 2.000 juga, tetapi dia mempunyai uang koinnya berapa? 2.000-nya. Kira-kira anak ibu nanti kalau kita menukar uang dengan yang lain, apakah anak ibu mengerti itu? Mengerti. Nah, kita akan coba untuk menukarkan uang saku masing-masing dengan uang koin. Siapa yang belanjanya 5.000 tadi? Saya. Oh, semuanya 5.000 ya. Berapa uang 500-nya itu kalau 5.000? 10. 10. Kalau 2.000, ada yang mau 2.000? Kalau 2.000 berapa uangnya itu? Uang rupiahnya? 4 uang ratusannya ya.
dengan uang logam 500, berapa uang logamnya? 2. 2, bagus. Sisasi Regina, uangnya 3.000 ditukar dengan uang 500, berapa uang 500-nya itu? Iya, bagus. Lydia, uang jajannya tadi 1.000, berapa uang koin 500-nya itu? 2. Iya, paham kamu semuanya, nak? Jadi uangnya sama jumlahnya, tetapi uang koinnya tidak sama angkanya. Paham anak semuanya tuh? Mengutarakan nilai mata uang. Kemudian coba kamu dulu berkelompok kerjakan dulu ya. Coba yang dulu mengerjakan. Berkelompok. Coba dulu berkelompok. Baca bersama-sama kemudian jawab pertanyaan. Coba dulu. Bersama-sama. Kerjakan bersama-sama. Ya. Baca soalnya. Coba kamu kerjakan dulu LKPD kedua ya, matematikanya. Secara berkelompok. Kerjakan berkelompok. Siap? Sudah. Nah, kelompok mana yang dulu maju ke depan untuk mempresentasikan matematikanya? Kelompok mana dulu? 1. Maju ke depan, kelompok 1 semuanya. Maju ke depan. Coba bacakan kedua kelompoknya. 1. Uang saku Siti dan Dayu jika digabungkan jumlahnya adalah 4.000. Uang saku Siti, Dayu, dan Beni jika digabungkan jumlahnya adalah 6.000. Pasangkan kelompok nilai uang berikut dengan uang berikut yang bernilai sama. Uang 1.000 sama dengan 2 keping uang 200, 1 keping uang 100, 1 keping uang 500. Uang 2.000 sama 2 lembar uang 1.000. Uang 5.000, 2 lembar uang 2.000, 1 lembar uang 1.000. Sita ingin menukar beberapa pecahan uangnya. Pecahan uang dapat ditukar dengan pecahan uang lain. 1, 2 lembar 1.000, 4 keping 500. 1 lembar 1.000 sama dengan 5 keping 200. 1 lembar 2.000 sama dengan 20 keping uang 100-an. 1 lembar 500 sama dengan 5 lembar 1.000. 2 lembar 2.000-an sama dengan 2 lembar 1.000-an. Ya, bagus, itu presentasi kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Bagus ya. Benar. Terus kelompok 2 lagi depan. Kelompok 2. Bacakan oleh ketua kelompoknya diskusinya. Cepat, Salsa, bacakan. Si sekelompok memiliki uang sebanyak 2.000 rupiah. Jika uang Siti ditukar
Kami memiliki uang Rp1.000. Dayu memiliki uang 1.000. Siti memiliki uang 500. Jumlah uang mereka jika digabungkan adalah 2.500. Jumlah nilai uang di bawah ini adalah C400. Tentukan pasangan pecahan mata uang di bawah ini yang bernilai sama. 500 sama dengan 200-nya 2, 100-nya 1. 1.500-nya 1, 200-nya 2, sama 100-nya 1. Ya, bagus. Kelompok satu tangan ke kelompok 2. Bagus. Silakan duduk. Maka, jadi anak ibu semuanya udah paham itu apa dena dan menukarkan nilai uang yang sama dengan koin. Nilai pecahan yang setara. Jadi anak ibu udah paham semuanya itu? Nah, sebelum kita melaksanakan evaluasi, kita ice breaking dulu ya. Berdiri semuanya. Berdiri dulu semuanya. 2, 3. Pelangi, ada indahmu, merah kuning hijau, di langit yang biru, pelukisku agung, siapa gerangan, pelangi, pelangi, ciptaan Tuhan. Nah, semuanya sudah siap untuk mengerjakan soal evaluasi? Siap. Nah, kerjakan per individu. Kerjakan masing-masing.
Ikaw ba na? Semuanya anak ibu Manila dapat nilai 100. Dia anak ibu udah paham semuanya ya. Betul kan kita semua? Nah, jadi bagaimana perasaanmu hari ini belajar hari ini? Senang. Senang. Ada materi yang belum kamu dapat? Tidak. Sudah dapat semuanya? Sudah. Jadi sebelum kita tutup pelajaran kita hari ini, coba dulu anak ibu siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Saya Bu. Coba dia. Kesimpulan dengan adanya nilai kita mudah mengetahui letak suatu tempat. Dengan belajar mata uang, kita mampu menghitung nilai sekelompok mata uang dan mampu menukarnya dengan uang yang setara. Nah ya tuh kesimpulan pelajaran kita hari ini dengan adanya Dena kita dapat mengetahui letak suatu tempat. Kemudian kita juga bisa menukar nilai uang yang besar dengan nilai uang yang kecil. Tetapi kalau dijumlahkan hasilnya sama. Jadi anak ibu udah paham semuanya ya? Sudah. Oke, materi kita besok masih tentang mata uang. Jadi anak-anak ibu besok kita main lagi tentang mata uang kembali. Materi yang akan datang itu masih tentang mata uang. Jadi kita tutup aja pelajaran kita hari ini. Coba semuanya siap-siap agar kita berdoa kemudian kita pulang ke rumah masing-masing. Nah, ketuanya